Saman percaya nggak Gibran anaknya Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat, yarhamkumullah jami'an. Topik kali ini agak sedikit menggelikan ya. Topiknya menggelikan, yaitu Gibran bukan anaknya Pak Jokowi. Mantap. Kenapa saya membuat topik seperti ini? Karena mengingat saat ini banyak orang meninggalkan aturan, lebih cenderung pada pemikirannya sendiri, wabil khusus pada peristiwa nasab, penetapan nasab. Padahal kalau kita berbicara tentang nasab, ulama telah menetapkan suhra wal istifadah. Ulama 4 madhab telah melandasi penetapan nasab itu dengan suhra wal istifadah. Jadi sebuah pengakuan yang sudah masyhur, sudah diketahui, itulah suhra wal istifadah. Seperti contoh, Gibran, tiba-tiba Gibran mengaku saya adalah anak Pak Jokowi. Nah, dengan pengakuan Gibran anaknya Pak Jokowi, saat ini metode yang dipakai bila diterapkan pada pengakuan Gibran anaknya Pak Jokowi, maka tidak bisa diterima. Kenapa? Kenapa tidak bisa diterima? Yang pertama, saat Gibran mau mengaku sebagai anak Pak Jokowi, maka harus dimintai pembuktian, yaitu berupa akte kelahiran. Diminta yaitu sebuah bukti tanda tangan bidan waktu melahirkan Gibran maksudnya. Kemudian minta cap kaki bayi dari kedua kaki Gibran. Nah, saat kita tidak bisa melihat data yang diberikan oleh Gibran atau siapapun yang membela, maka kita tidak bisa terima bahwa Gibran anaknya Pak Jokowi. Kecuali Gibran bisa menunjukkan, ini akte kelahiran saya dan ini tanda tangan bidan yang menangani waktu saya lahir. Dan ini cap kaki ketika saya lahir. Ketika Gibran bisa menunjukkan data seperti itu, maka bisa kita terima. Nah, pertanyaannya, kok jadi ribet-ribet seperti itu? Ya, kok jadi ribet-ribet seperti itu? Padahal syuhra wal istifadah sebagaimana yang ditetapkan ulama tidak perlu ribet-ribet seperti itu. Ketika seseorang itu sudah diketahui dia mengaku anaknya Pak Jokowi, oke. Kedua, Gibran sudah diketahui bahwa Gibran ini memang anaknya Pak Jokowi. Kenapa masih kita mau ribet dengan urusan minta klarifikasi atau minta data yang dikeluarkan oleh bidan atau tanda tangan dari bidan itu yang menangani kelahiran Gibran? Nah,
Seandainya pemikiran atau metode yang saat ini digunakan itu memegang teguh pada landasan yang diberikan oleh 4 mazhab, yaitu zuhur wal istifadah, maka tidak akan ribet seperti itu. Jadi itu namanya memperibet dirinya sendiri. Itu bukan kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Zuhur wal istifadah ini adalah menerima saat dia memang ya benar anaknya Pak Jokowi, dan sudah diketahui orang banyak dia anaknya Pak Jokowi, selesai, tidak perlu ribet-ribet seperti itu gitu. Dan tidak perlu tes DNA. Oh iya, Gibran anaknya Pak Jokowi, tidak perlu tes DNA, semuanya sudah tahu. Kenapa 4 mazhab ini menetapkan zuhur wal istifadah? Karena 4 mazhab ini sudah tahu ada pondasi yang diinjak. Apa berupa pondasi yang diinjak adalah hadis Rasulullah, hadis Nabi yang melarang untuk menolak nasabnya, menolak keturunannya, atau mengaku seseorang pada keturunan ini. Jadi orang itu dilarang mengaku keturunannya ini bila bukan keturunannya ini, atau orang ini menolak keturunannya ini padahal memang itu keturunannya, itu ditolak, tidak boleh. Nah, barang siapa yang seperti itu maka haram, surga baginya haram. Nah, landasan seperti ini adalah sebuah pondasi bagi 4 mazhab untuk menetapkan ansab, untuk menetapkan sebuah nasab. Ketika seseorang itu mengaku dia sudah beriman, dia punya iman, di dalam hatinya ada iman. Dia mengaku anaknya Jokowi, padahal memang sudah diketahui orang banyak, dia memang sudah masyhur anaknya Jokowi, ya sudah selesai itu. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi kita minta data dari bidan, minta ini itu, kita nggak perlu ribet, sudah ada yang mengurus tentang itu. Jadi bukan berarti kita sampean tidak tahu dengan surat akte kelahirannya Gibran, maka tidak bisa kita klaim Gibran bukan anak Pak Jokowi. Itu karena kita yang masih belum tahu, gitu loh. Jadi barang siapa yang mengaku-aku, orang yang di hatinya ada iman, yang mengaku-aku sebagai bapaknya padahal dia tahu dia bukan bapaknya, maka dia tidak diterima di surga. Surga haram bagi orang yang seperti itu. Dan orang seperti ini adalah mal'un. Nah, jadi orang yang di hatinya ada iman ini tidak mungkin berani melanggar pondasi-pondasi yang seperti ini. Oleh sebab itu 4 mazhab nggak ribet-ribet lagi menetapkan zuhur wal istifadah ini dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan nasab atau keturunan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, urusan ribut-ribut urusan keturunan, ribut-ribut tentang nasab itu nggak perlu, buang-buang waktu saja. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, metode-metode yang seperti ini kita doakan saja, mudah-mudahan mereka ini mendapatkan hidayah, karena bukan dalil. Untuk orang seperti ini bukan dalil, tapi hidayah yang kita butuhkan. Memang yang dia butuhkan itu adalah hidayah. Dia akan selalu mengelak ketika disodori dalil, dia akan mengelak. Jadi tidak perlu repot-repot, tinggal kita doakan semoga dia ini cepat sadar agar tidak malu di belakang hari nanti gitu. Kiranya cukup sekian topik tentang Gibran bukan anak Pak Jokowi. Wah, Gibran bukan anak Pak Jokowi. Sampean percaya nggak Gibran anaknya Pak Jokowi? Kalau sampean nggak percaya, sampean masih membutuhkan akte kelahiran, sampean masih terseret oleh metode yang saat ini terjadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.